Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Jangan lupa gunakan masker dimanapun kita berada, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari wabah virus corona 19. Teman-teman calon mahasiswa yang hari ini melihat kita di channel tetap OEA, Online Education Agent, akan membahas sedikit pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh orang tua calon mahasiswa ataupun oleh mahasiswa terkait dengan apa sih perbedaan kuliah di kampus negeri dengan di kampus swasta. Nah, tentunya kita akan sedikit mengupas, tidak terlalu detail. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman calon mahasiswa atau orang tua yang ingin mengetahui lebih jauh tentang perbedaan dan pandangan serta paradigma masyarakat, silakan nanti komen dan akan kita berikan penjelasan di video-video berikutnya. Teman-teman dan Bapak Ibu calon mahasiswa, fenomena yang terjadi di masyarakat sepertinya masih seperti yang dulu, bahwa di kampus negeri itu adalah kampus yang tujuan utama ingin dicapai dengan alasan bermacam-macam. Ada yang mereka masuk kampus negeri karena alasan gengsi, ada yang mahasiswa masuk kampus itu juga karena pengaruh teman-temannya, ada juga yang mereka masuk ke perguruan tinggi juga karena melihat wah dari gedungnya. Padahal jika kita telusuri lebih dalam lagi, tidak semuanya benar. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa setiap orang itu berhak memperoleh pendidikan tinggi. Tentunya semuanya disesuaikan dengan budget atau anggaran biaya yang disiapkan oleh masing-masing calon mahasiswa. Dulu kita beranggapan bahwa kampus negeri adalah kampus yang dengan biaya murah, tetapi kenyataan di lapangan saat ini bisa kita cek, bisa kita lihat dari berbagai macam sumber bahwa kampus negeri itu bukan lagi murah seperti yang dibayangkan. Kampus negeri mahal. Malah banyak kampus swasta yang berani mereka menawarkan dengan biaya sangat murah. Nah, hal inilah yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bagaimana kita bisa memperoleh pendidikan yang layak dan tentunya tidak harus dengan biaya yang mahal, tidak harus dengan biaya yang tinggi. Ada yang perlu kita rubah paradigma dan pandangan kita tentang sebuah perguruan tinggi. Memang perguruan tinggi negeri itu hampir semuanya fasilitas yang disiapkan sudah melebihi di kampus-kampus swasta. Kenapa seperti itu? Karena kampus negeri semuanya biaya pendidikannya ditopang oleh pemerintah. Sedangkan kampus swasta biayanya ditanggung sendiri dan mereka berusaha sendiri. Artinya kalau dari sisi pengelolaan manajemennya, ya silakan disimpulkan. Satu sisi sudah ada anggarannya, kemudian satu sisi mencari, mengelola, dan mengembangkan. Maka secara manajemen bisa disimpulkan. Nah, kemudian paradigma yang sering muncul juga di dalam masyarakat bahwa lulusan dari kampus negeri itu begitu selesai dari kuliah, maka dia akan mudah mendapatkan pekerjaan. Tidak semudah itu juga. Karena apa? Saat kita keluar dari perkuliahan dan kita menyandang gelar sarjana misalkan, maka bukan lagi ijazah yang dilihat sebagai faktor utama, tetapi kompetensi dari masing-masing individu itu yang akan menjadikan faktor utama dia bisa bekerja di suatu tempat usaha atau di lembaga-lembaga yang lain.
Nah, disinilah mulai muncul pertarungan antara individu, negeri, dan swasta, terutama lembaga penyelenggaranya. Nah, saya memberikan sebuah analog seperti ini. Saya menganggap sebuah lembaga pendidikan tinggi itu sama seperti kompor yang bermerek-merek. Jadi kompor itu untuk memasak, itu mereknya macam-macam, mulai ada yang dari yang termurah sampai ada yang termahal. Nah, silakan dianalogkan kampus-kampus yang murah yang mana, yang mahal yang mana. Nah, sedangkan tujuan daripada kompor ini sama seperti tujuan lembaga pendidikan tinggi itu adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang bagus. Nah, sama halnya dengan kompor, misalkan kompor ini akan saya gunakan untuk memasak nasi goreng, itu paling simpel. Pertanyaannya adalah, untuk menghasilkan nasi goreng yang rasanya enak, yang rasanya bisa memberikan kita kangen untuk menikmati kembali, itu karena kompornya atau karena kopinya? Nah, ini pertanyaan mendasar. Nah, kita tahu bahwa di dalam mengelola makanan, maka kunci utama adalah koki. Bagaimana dia meracik bumbu, bagaimana dia memasak, bagaimana dia menyajikan, dan bagaimana mereka merasakan taste-nya, rasanya, baru kita bisa menikmati. Artinya apa? Sahabat-sahabat semuanya, jangan minder, jangan ragu-ragu, walaupun nanti kuliah di kampus swasta, saya menganggap sampean semuanya adalah koki yang ditugaskan untuk menghasilkan sebuah masakan yang enak. Maka kuncinya bukan lagi dari kompor apa dan merek apa yang digunakan, tetapi bagaimana keahlian kita di dalam mengelola masakan. Nah, inilah yang harus kita rubah cara pandang kita, bahwa sebetulnya yang membedakan kampus negeri dan swasta di dalam outputannya adalah dari individunya masing-masing. Ketika seseorang masuk sebuah kampus favorit dan ternyata dirinya tidak dibekali dengan kompetensi yang bagus, dengan intelektual yang bagus, dengan daya juang yang bagus, dengan life skill-nya yang bagus, maka dijamin keluarnya juga akan berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin kuliah di kampus yang kecil, kampus di kota yang terpencil, tetapi daya juangnya tinggi, life skill-nya juga bagus, kreativitasnya juga tinggi, maka dia akan jadi orang yang sukses. Perlu kita ingat teman-teman semuanya dan calon mahasiswa serta orang tua, tidak sedikit loh ya, dari lulusan kampus-kampus swasta yang ternyata di dalam dunia kerja itu jadi orang sukses, jadi pemimpin juga, ya. Jadi nggak usah minder, tetap jalankan kuliah, tetap ikuti dengan baik, tetapi jangan lupa tingkatkan kompetensi, karena ke depan ijazah itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kita memiliki kompetensi di dalam dunia kerja. Inilah yang harus dirubah oleh masyarakat tentang paradigma. Bukan kita mengharap semuanya daftar di kampus swasta, tidak, tetapi ini adalah salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan oleh orang tua dan calon mahasiswa di dalam melanjutkan pendidikan tingginya. Ada juga kendala-kendala yang sering kita dengar karena banyak yang konsultasi dengan kita, masuk di kampus negeri pilihannya banyak, maka begitu diterima melalui SBMPTN atau jalur-jalur mandiri dan jalur yang lain, ternyata dia lolos tapi bukan di program studi yang dipilih. Nah, karena eman dengan di kampus negeri, maka dia masuk, dan dampaknya pada saat dia lulus kuliah, maka dia tidak mau lagi menggunakan ijazahnya. Kenapa? Ternyata sesinya bukan di situ. Nah, berbeda dengan kalau kita mau kuliah di kampus swasta, kita berhak menentukan jurusannya, ya sudah, pilihannya ini, tidak terima cari swasta yang lain. Karena apa? Prosesnya lebih mudah daripada kalau kita ingin kuliah di kampus negeri. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, bagaimana dari sisi biaya? Tentunya semua pendidikan tinggi juga ada biayanya, ada kosnya. Tidak mungkin kita ingin mencapai sesuatu tidak mengeluarkan biaya. Ada biayanya. Nah, fleksibilitas di dalam biaya, saya yakin itu akan didapatkan kalau kita kuliah di kampus swasta. Jadi jangan ragu untuk kuliah di kampus swasta. Nah,
di kampus swasta itu daya juangnya tinggi, keakraban antara mahasiswa dosen itu juga kecenderungannya tinggi. Karena apa? Tadi sekat-sekat itu sepertinya sudah nggak ada lagi. Jadi karena ini pendidikan orang dewasa, pedagogik, maka saya yakin teman-teman dosen, pengajar di kampus-kampus swasta lebih care. Karena apa? Mereka sangat membutuhkan mahasiswa. Nah, mahasiswa inilah yang menjadi target setiap tahunnya, karena masih banyak kampus-kampus swasta yang hidupnya itu hampir 90% tergantung dari jumlah mahasiswa barunya. Dan tentunya mereka akan terus berbenah, mereka akan terus menambah fasilitas, dan mereka akan terus menambah segala kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi lulusannya. Dan salah satu yang menjembatani ini semuanya adalah kehadiran OEA atau yang kita kenal dengan Online Education Agent. Ini adalah sebuah lembaga dengan menggunakan aplikasi digital. Kita kerjasama dengan banyak perguruan tinggi swasta. Jadi teman-teman calon mahasiswa, baik itu yang lulusan dari SMA SMK ataupun yang dari karyawan, maka silakan download aplikasi yang sudah kami siapkan, semuanya gratis, dan silakan pilih kampus-kampus swasta yang ingin dituju. Setelah itu lakukan pendaftaran, dan insya Allah ke depan kita semuanya akan jadi orang sukses walaupun kita kuliah di kampus swasta. Jangan pernah ragu. Nah, buktinya sudah banyak. Nah, inilah paradigma yang perlu kita perhatikan di masyarakat. Jadi gengsi itu mahal, maka gengsi jangan dibeli karena gengsi itu mahal. Jadi kalau misalkan tidak diterima di kampus negeri, tiba-tiba tidak mau kuliah, jangan, itu yang salah. Kuliah di kampus swasta, cari yang terbaik, cari yang sesuai dengan program studi yang diinginkan, cari hobi yang diinginkan, kemudian aplikasikan di dalam kuliahnya. Nah, ini akan menjadikan kita semuanya menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang bagus. Ini pesan juga untuk orang tua, jadi jangan anak-anaknya dipaksa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang itu tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hanya nuruti gengsi, maka ke belakang juga akan rugi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya sebagai bahan perlindungan bagi kita semuanya. Bukan saya menjustifikasi jangan masuk ke kampus negeri, tetapi paling tidak kampus swasta juga menjadi pilihan di dalam meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Selamat bergabung dengan Online Education Agent dan selamat melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Jangan lupa keberhasilan itu kuncinya ada di kerja keras kita. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik-baik, ikuti terus video-video yang ditampilkan oleh OEA dan Anda akan mendapatkan informasi tentang dunia pendidikan lebih detail lagi. Selamat bergabung, selamat berkarya, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.